Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Oh iya, kalian udah pada tahu tentang Maya Ubud belum sih? Kalau belum, yuk aku kasih tahu. Jadi, Maya Ubud adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Bali. Tepatnya ada di Jalan Gunung Sari, Pelihatan Ubud. Nah, apa sih yang menarik dari Maya Ubud ini? Teman-teman tahu nggak sih kalau Maya Ubud terletak di lembah hijau terpencil di tepi Sungai Petanu? Maya Ubud Resort and Spa juga menawarkan tempat liburan yang tenang dengan suasana alam di Ubud. Selain itu, teman-teman juga bisa menjelajahi terasering yang ada di Pliatan. Nah, selain menawarkan alam yang begitu memukau, Maya Ubud juga memiliki fasilitas yang begitu lengkap. Mulai dari kamar yang bersih, nyaman, dan luas, free wifi 24 jam, login bar. Selain itu juga ada cafe, dan untuk teman-teman yang suka olahraga atau yoga, di sini juga ada fitness center dan yoga pavilion. Kalau udah capek liburan, jangan lupa untuk menikmati spa yang disediakan di Maya Ubud ini ya teman-teman. Selain itu yang gak kalah menarik, di sini juga ada lapangan tenis dan juga lapangan golf loh teman-teman. Nah, selain itu, di balik kenyamanan yang dirasakan oleh tamu, Maya Ubud ini juga mempekerjakan begitu banyak karyawan atau pegawai loh teman-teman. Di sini ada beberapa departemen mulai dari front office, housekeeping, F&B, gardener, sampai juga ada accounting loh teman-teman. Jadi gimana ini teman-teman? Udah pada penasaran belum untuk tahu cara bergabung menjadi salah satu bagian dari Maya Ubud ini? Untuk itu, yuk simak video berikut ini untuk mengetahui langkah-langkah dan proses seleksi serta bagaimana sih seleksi yang dilaksanakan di Maya Ubud. Baik, selamat malam Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum mulai wawancara, bagaimana nih kabar Bapak pada malam hari ini? Ya, Astagfirullah, sehat-sehat, baik-baik. Semua. Bagaimana dengan kabarnya, Pri? Sehat? Astungkara sehat selalu Bapak. Jadi sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan untuk wawancara secara offline pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai wawancara, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Esa Deliana Putri dari program studi S1 Manajemen. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana angkatan 2021. Nah, jadi selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Bapak berbincang-bincang sedikit mengenai bagaimana proses seleksi dan evaluasi seleksi di perusahaan tempat Bapak bekerja. Nah, namun sebelum itu kayaknya kalau wawancara nggak kenalan, nggak afdal nih Pak. Jadi saya perkenankan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya sendiri, nama saya Bapak Madi Sukodano. Saya bekerja di bidang di Maya Ubud Resort and Spa. Di bidang saya di jabatan saya di senior supervisor di housekeeping. Itu secara singkat. Baik, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Baik, apakah wawancara bisa kita mulai Bapak? Ya, bisa, silakan. Baik, sebelum masuk ke inti-inti pertanyaan, apakah Bapak berkenan untuk menceritakan sedikit mengenai profil dari Maya Ubud ini Bapak? Secara singkat dapat Bapak jelaskan profil dari Hotel Maya Ubud ini itu berdiri pada tahun 2001. Mengapa namanya Maya Ubud? Karena itu erat kaitannya dengan sebuah cerita yang melegenda mungkin di tanah Bali, cerita Maya Denawa. Karena letak Maya Ubud itu sendiri terletak di atas Sungai Petanu yang erat sekali kaitannya dengan cerita Maya Denawa. Mungkin itu bisa Bapak jelaskan secara singkat mengenai profil dari perusahaan. Baik Bapak, kalau saya juga sempat searching nih, kalau Maya Ubud itu adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Bali. Pastinya sudah memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman, apalagi sudah terbentuk dari tahun 2001. Nah, jadi kalau dari Maya Ubud itu ada berapa departemen atau unit yang ikut berserta membantu dalam memajukan Maya Ubud itu sendiri, Bapak? Kalau kita di Maya Ubud itu ada 7 departemen, di mana ada front office, yang dimana tugas dari front office itu adalah menghandle tamu dari baru mulai check-in, itu diawali dengan kode leket pengambilan barang-barang dari bellboy, setelah itu tahap administrasi di reception. Setelah selesai di reception tuh kita dihubungi di housekeeping untuk kamarnya, mungkin dalam menunggu misalnya dalam proses kamarnya itu ready, mungkin
secara singkat dari staf front office itu bisa menjelaskan mengenai keberadaan dari hotel itu apa saja fasilitas-fasilitas yang ada di hotel Maya Ubud itu. Setelah kita anggap kamarnya udah ready dari housekeeping, mungkin tamunya di-check-in-kan oleh dari staf front office itu sendiri. Lalu departemen lain yang ada selain kita di housekeeping dan front office, kita ada engineering, di mana engineering itu tugasnya adalah di bidang elektrik yang erat kaitannya dengan lampu, strom, dan yang lainnya dalam untuk menunjang fasilitas hotel itu. Dan juga di food and beverage, DFB, yang kaitannya dengan produk makanannya, dan yang di FB depan dan FB belakang itu di kitchen yang dia menyiapkan, di mana disiapkan ke FB ini yang di depan itu untuk menyajikan tamu-tamu, misalnya tamu breakfast, lunch, dan juga ada yang di bar itu. Untuk departemen berikutnya ada departemen accounting, di mana departemen accounting itu tugasnya mengatur finansial dari keuangan dari secara singkat dapat Bapak jelaskan, mengatur keuangan dari perusahaan itu sendiri untuk memanage keuangan dari perusahaan itu sendiri. Dan itu ada teman yang tak kalah pentingnya, meskipun di landscape anggap kita di gardener, meskipun kelihatannya kotor, itu sangat berpengaruh dalam keberadaan suatu hotel, di mana keaslian suatu hotel itu akan ditentukan oleh departemen landscape itu, dari maintenance, dari kebun-kebunnya itu. Kalau memang kelihatan hotel itu ada asli, mungkin tamu itu akan nyaman tinggalnya di dalam satu hotel. Misalnya dia akan check out hari ini, mungkin dia akan ingin lagi stay lagi di Mayang. Itu sangat berpengaruh karena servis yang kami pelayani, karena kita itu di dunia hospitality, dunia pelayanan udah barang tentu kita memberikan servis lah yang kita utamakan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah dari marketing itu sangatlah berpengaruh dalam tingkat hunian hotel itu. Sales itu akan menjual produk-produk kita mungkin secara online, secara di media sosial, dan lain sebagainya. Mungkin itu secara singkat di departemen di Mayang. Baik Bapak, jadi tadi seperti yang Bapak sempat paparkan bahwa ada banyak sekali departemen di Maya Ubud. Nah, kalau dari departemen housekeeping tempat Bapak, khususnya yang Bapak dalami, ada berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan Pak? Kalau jumlah karyawan kami di housekeeping itu ada sekitar 50 orang. Di mana di housekeeping itu kalau kita bagi bagian-bagian secara singkat dapat Bapak jelaskan. Di housekeeping itu ada mulai dari orang office order taker, itu akan administrasi yang ngurus administrasi setelah admin di housekeeping. Itu ada room boy yang membersihkan kamar-kamar, karena jumlah kamarnya itu lumayan banyak, sejumlah 108 kamar tingkat hunian di Maya Ubud. Dan yang lain ada public area attendant yang tugasnya membersihkan semua areal yang ada di hotel, dan ada florist yang tugasnya merangkai bunga, setup pas-pas bunga di restoran dan di tempat di restroom, dan memberikan hiasan-hiasan di tempat-tempat fasilitas yang akan tamu huni. Dan juga ada di linen itu tugasnya ada menyiapkan linen yang kita akan pakai. Misalnya ada curtain yang di kamar di housekeeping, di kamar ada perlu penggantian linen, itulah yang kami menyuplai barang-barang itu. Dan juga yang barang-barang itu diproses sebelumnya dari laundry. Setelah itu barang-barang yang ada tablecloth, napkin yang ada untuk FB service itu dari linen lah, supply barang akan diseleksi barang-barang tersebut apakah sudah, karena kita meningkatkan kebersihan kita utamakan. Lolos dari linen, kalau memang sudah benar-benar bersih, baru dikirim ke departemen yang akan memakai barang-barang itu. Mungkin itu secara singkat di housekeeping. Baik, berarti dari housekeeping ini cukup padat sekali ya Bapak, pekerjaannya sangat kompleks dan sangat berhubungan dengan departemen-departemen lainnya. Nah, pastinya kalau sudah ada banyak job desk yang dikerjakan, pasti diperlukan karyawan atau pegawai yang benar-benar memiliki kualitas terbaik. Apalagi Maya Ubud ini memiliki kamar yang banyak dan memiliki rate
hotel yang cukup sangat baik. Nah, dari rate tersebut, apakah Maya Ubud ini khususnya di bidang housekeeping memiliki kriteria khusus untuk sebagai karyawan? Kalau kriteria kita secara mendasar itu kita menekankan di housekeeping departemen, itu kita sangat, sekali lagi saya tekankan, kalau kita di dunia hospitality, dunia pelayanan, itu pertama yang dinilai adalah penampilan harus rapi, bersih. Mungkin secara detail lagi, misalnya rambut harus, kalau yang cewek itu rambut harus diikat, kuku tidak boleh berwarna. Kita itu selektif menilai gini. Penilaian itu ada dari supervisor, itu kan menilai dari attitude, grooming dari karyawan itu. Misalnya ada yang jenggotnya nggak panjang, kita suruh dia langsung misalnya untuk tulis di lokernya masing-masing. Karena dalam pekerjaan itu kita bawa kasih tiap karyawan yang ada di housekeeping itu, kita kasih job desk itu selembar kertas apa-apa aja yang udah dilakukan oleh mereka, misalnya dari rumbui, dari public area attendant, dari florist, dan yang lainnya dari job desknya itu udah kita akan cek benar apa enggak pekerjaan ini udah dikerjakan. Nah, itu kan disampaikan ke auditor kami di housekeeping, dan supervisor akan mengecek lagi pekerjaan-pekerjaan yang mereka telah ambil. Kalau memang belum memenuhi standar kebersihan yang kami terapkan di hotel, kami akan mengulangi lagi pekerjaan itu sampai pada tahap sesuai standar dari departemen kami. Baik Bapak, berarti memang sangat terstruktur untuk kriteria dari pegawai di Maya Ubud ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kriteria pegawai tersebut pasti melewati proses perekrutan, seleksi, sampai menjadi karyawan. Nah, yang paling sulit itu pasti pada metode seleksi, karena kita memilih orang-orang yang akan kita ajak bekerja. Nah, kalau dari Maya Ubud ini, metode seleksi apa yang biasanya digunakan untuk menyeleksi calon karyawannya, Bapak? Kalau kita seleksi, sebelum kita melakukan seleksi, kalau kita pakai metode STAR, itu tahap seleksinya itu mungkin agak panjang. Karena kita punya reputasi, salah dalam seleksi itu akan berpengaruh terhadap kinerja kita nanti ke departemen masing-masing. Kalau seleksi itu dari awal, akan lamaran kerja itu akan diterima dari HRD, Human Resource Development, yang akan bertugas untuk menyeleksi dari surat lamaran kerja itu sendiri, dari kurikulum PT-nya itu akan dicek apa kriteria kita yang sudah dilengkapi dengan identitas dirinya sudah lengkap, prestasi kerja apa yang sudah pernah didapatkan di tempat kerja sebelumnya, pengalaman kerja nya berapa lama, karena kita bukanlah pengalaman kerja ya kita titik beratkan di sini, karena kita menggunakan metode STAR. Kita akan menggali apa-apa aja yang telah dilakukan dari karyawan itu sebelumnya, prestasi yang tak kalah penting itu, prestasi apa yang telah didapatkan sebelumnya, pelatihan apa yang telah dilakukan dari kandidat tersebut, karena tidak menutup kemungkinan meskipun orang yang punya pengalaman kerja panjang tanpa prestasi juga kita akan menjadi pertimbangan. Ada kalanya orang yang punya pengalaman lebih sedikit tapi punya prestasi yang bagus, berkomitmen, berkompeten di bidang ilmunya. Mungkin itu yang kita akan kedepankan dalam perekrutan setelah lulus dari seleksi dari HRD. Karena dari HRD juga panjang, karena selesai seleksi dari dari personalia itu akan dikirim ke psikotes, lolos psikotes baru akan dikirim lagi ke departemen masing-masing yang akan merekrut. Misalnya kalau sudah ke departemen, tahap-tahapan itulah yang dalam tahapan interview lagi kita akan menggali dari ilmu-ilmu apa-apa yang udah pengalaman dari karyawan itu sendiri. Baik, mengarah ke interview nih Pak. Berarti kalau interview itu biasanya ada banyak sekali tes-tes yang dijalankan. Mulai dari ada yang one to one atau face to face itu. Ada juga yang menggunakan focus group discussion, yang dimana nanti kan pasti karyawan itu akan bertukar pikiran bersama rekan-rekannya, kira-kira siapa yang emang benar-benar mempunyai banyak ide, siapa yang sebagai pelopor, dan siapa yang hanya bekerja dari belakang saja. Sebenarnya dia bekerja tapi tidak terlalu mengaplikasikannya itu. Nah, selanjutnya ada juga kadang yang menggunakan metode yang dimana
nanti karyawan itu dikumpulkan dan akan diberikan satu pertanyaan yang sama. Kalau dari Maya Ubud itu sendiri, biasanya tes apa yang digunakan Bapak dalam seleksi? Kita lebih sering melakukan one to one karena kita interview setelah lolos dari HRD psikotes. Setelah itu kita melakukan tes interview dengan yang bersangkutan. Kita akan kembali sesuai enggak dengan yang kemampuan dari karyawan itu, sesuai nggak dengan yang ditulis di kolom PT-nya, sesuai nggak prestasi-prestasi yang udah pernah dia capai yang sudah dilampirkan dari surat lamaran kerjanya dan pengalaman kerjanya. Itu ada kalanya kita misalnya tidak sesuai dengan hal-hal yang ada di lamaran kerja, itulah kita akan detail memberikan interview. Misalnya contoh kami di housekeeping itu apa yang mereka ketahui tentang housekeeping, apa mesin-mesin apa yang mereka ketahui tentang housekeeping, bagaimana menggunakannya. Yang tak kalah penting adalah chemical apa yang telah mereka ketahui dan apa fungsinya, karena salah chemical akan salah dalam pengambilan pekerjaan. Itu sangat vital bagi kami di housekeeping dan sangat selektif. Itu yang kami menentukan dari tahap seleksi itu. Dari tim seleksi itu kita kumpulkan nilainya. Jadi total nilainya itulah hasil akhirnya yang kita serahkan ke manajemen. Baik, berarti untuk tes-tes itu memang cukup panjang dan benar-benar selektif sekali dalam memilih karyawan. Nah, jadi biasanya kan dalam melakukan wawancara face to face seperti yang Bapak sempat paparkan tadi, biasanya perusahaan merencanakan atau hal apa saja yang dipersiapkan perusahaan dalam melakukan wawancara tersebut? Perencanaan dari satu perusahaan dimanapun dalam satu perusahaan sudah barang tentu inginlah perusahaan itu maju, di mana dalam kemajuan satu perusahaan itu akan diiringi tidak lepas dari kinerja dari semua karyawan yang ada, departemen-departemen yang ada dalam melakukan kerjasama, sehingga kita bisa mencapai goal tujuan akhir dalam satu perusahaan. Kalau memang perusahaan itu sudah maju, itu akan diiringi dengan kesejahteraan karyawan, peningkatan dari penghasilan karyawan itu sendiri. Akan ada hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan itu sendiri. Mungkin dalam sedikit kalau dapat Bapak jelaskan, itu program CSR-nya itu Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab dalam satu perusahaan itu adalah memajukan masyarakat sekitar, misalnya sekolah-sekolah memberikan gini. Kalau memang perusahaan itu sudah maju, mungkin dari program CSR-nya itu akan ada dana dari CSR itu, misalnya seperti contoh program beasiswa terhadap anak-anak berprestasi, mungkin dari masyarakat pendamping, dari sekolah-sekolah, mungkin itu bisa diberikan oleh perusahaan, dan juga program bantuan misalnya dalam kerja bakti, misalnya pemberian donasi dari perusahaan itu kepada masyarakat sekitarnya. Baik, berarti memang timbal balik itu sangat ada dalam Maya Ubud dan sangat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, sehingga sampai sekarang ini Maya Ubud masih berdiri dari tahun 2001 sampai tahun 2022, yang dimana pasti melalui proses-proses yang sangat panjang, apalagi baru-baru ini pasti baru saja bangkit kembali setelah adanya corona ini, Bapak. Nah, selanjutnya mengarah ke interview kembali. Biasanya kalau dalam interview itu metode apa yang digunakan untuk menyeleksi karyawan tersebut sehingga bisa mendapatkan karyawan yang benar-benar berkualitas baik, Bapak? Setelah lolos dari tahap seleksi, sebelum ke interview kami di departemen masing-masing, kita menggunakan metode STAR dalam sistem interview itu. Sebenarnya proses panjangnya itu ada di HRD, administrasinya itu sangat ketat. Kalau memang dari kandidat itu punya sedikit pun pernah tersandung kasus, katakanlah kasus ini, sudah tidak lolos dari seleksi dari HRD itu. Setelah lolos dari HRD, mungkin dari surat lamaran yang 1000 itu 500 yang lolos. Setelah lolos tahap seleksi itu
dikirim ke psikotes. Mungkin sisanya setelah psikotes sisa dari 500, anggaplah sisanya lagi 300. Dari 300 itulah kita disodorkan kandidat-kandidat itu oleh dari HRD ke departemen-departemen yang akan merekrut tenaga kerja itu. Mungkin dari misalnya anggap kita suatu contoh dari perekrutan, misalnya kita perlu tenaga kerja yang 10 orang, 10 kandidat kita inginkan di departemen kami, contohnya di YOS gitu. Mungkin pelamarnya itu awal itu 100 dari 100 itu lolos 50, dari 50 itu tahap seleksinya itu sangat ketat ke psikotes. Setelah lolos dari HRD itu barulah kami akan menyeleksi dari tim seleksi di interview di departemen housekeeping. Baik, berarti untuk tahap dan metode interview yang dilaksanakan di Maya Ubud ini cukup panjang sekali ya Bapak. Nah, tadi saya juga sempat mendengar mengenai psikotes. Dan dari Maya Ubud itu sendiri, apakah menerapkan metode tes seperti metode stres tersebut atau hanya psikotes itu saja Bapak? Kalau di interview itu kita tidak menerapkan gininya, karena sebelumnya dari HRD itu dari psikotesnya itulah yang akan metode stresnya itu. Mungkin di sana ada kalanya karyawan yang pintar, kita lihat di kurikulum PT-nya, ada kalanya di psikotes tidak lolos, ada kalanya karyawan yang biasa-biasa aja di sana lolos. Itu yang sangat menentukan sebelum masuk ke interview kami, karena kami di departemen kami menggunakan metode STAR. Kami akan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kandidat itu dari tempat-tempat kerja sebelumnya sesuai dengan kurikulum PT yang disodorkan ke kami itu, prestasi-prestasi kerjanya dulu apa, pengalaman kerjanya bagaimana, dan juga tahap-tahapan kerja. Bisa nggak dia dalam suatu situasi tertentu, misalnya dalam tingkat kesulitan, bisa nggak dia mengambil keputusan dalam suatu mengambil pekerjaan. Nah, sudah barang tentu dalam pengambilan pekerjaan itu pasti ada aja masalah-masalah yang ada. Bisa nggak dia keluar menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Baik Bapak, selanjutnya ketika pelamar tersebut sudah dinyatakan lolos dari tahap wawancara, apakah masih ada seleksi lanjutan untuk pelamar tersebut bisa bekerja di Maya Ubud atau harus melanjutkan ke seleksi-seleksi berikutnya Pak? Setelah kita menerima lolosnya dari beberapa kandidat yang kita inginkan dari departemen masing-masing, sudah lolos seleksi katakanlah, setelah itu masuk ke tahapan berikutnya, itu ke tahap probation, itu tahap percobaan selama 6 bulan. Setelah dalam tahap percobaan itu, si kandidat bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan policy dan prosedur yang ada di departemen masing-masing. Itu akan disodorkan kontrak kerja selama 1 tahun pertama. Setelah mungkin berkesinambungan ke kontrak kerja berikutnya untuk menjadi karyawan tetap. Untuk seleksi dari tahap percobaan itu selama 6 bulan. Itulah mungkin yang akan mendapat pengawasan yang ketat, mungkin dari rekan kerjanya sendiri, dari supervisor, dari atasan-atasan, dan juga tidak untuk kemungkinan dari masukan dari departemen-departemen yang lain. Nah, Bapak, seperti yang Bapak sudah paparkan tadi, bahwa karyawan atau pelamar tersebut akan menjalankan proses percobaan selama 6 bulan. Apabila selama 6 bulan ini kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa pelamar tersebut melakukan beberapa kesalahan yang mungkin bisa kita sebut fatal. Apakah dari pelamar tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat, dan apakah jika memang harus diberhentikan, ada hal yang harus ditanggung, misalnya ada ganti rugi atau bagaimana Bapak? Kalau dalam tahap seleksi 6 bulan itu mungkin ya itulah yang tahap yang paling final lah, katakanlah masuk dari sebuah karyawan itu, ya si kandidat itu pasti akan berusaha bekerja sebaik-baiknya, tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Dan dari sistem dari perhotelan itu akan ada sistem peringatan pertama yang istilahnya reprimand 1. Dari tahapan reprimand itu lagi melakukan kesalahan lagi, kita tingkatkan lagi ke reprimand 2. Janganlah melakukan kesalahan fatal sekali, kita
sampai rekrutmen 3 kita udah outkan karyawan kandidat tersebut. Kita tidak lanjutkan seleksinya. Seandainya pun itu dalam tahap seleksi. Baik, Bapak, apabila dalam tahap seleksi yang dilaksanakan misalnya di administrasi, apabila ada ketidaksesuaian data yang dicantumkan oleh pelamar, biasanya konsekuensi apa yang diberikan oleh perusahaan, Pak? Kalau ketidaksesuaian data itu kita review lagi, kita tanya-tanya lagi apa sebenarnya gini. Kalau memang misalnya suatu hal-hal yang tidak disengaja, mungkin kita masih mentoleransi kesalahan-kesalahan kecil. Kalau memang kesalahan fatal, mungkin akan kita serahkan ke Human Resource Development, ke HRD, terserah keputusannya itu akan dihentikan atau dikasih kesempatan lagi. Baik, jadi seperti yang sudah sempat Bapak paparkan tadi, bahwa apabila dia melakukan kesalahan yang mungkin fatal, itu akan diberhentikan. Nah, apakah sebelum pelamar tersebut melakukan proses percobaan selama 6 bulan, itu ada melaksanakan tanda tangan kontrak atau tidak, Pak? Untuk selama proses revisiannya itu belum ada tanda tangan kontrak. Setelah selesai revisian percobaan 6 bulan itu baru akan disodorkan 1 tahun kontrak pertama, dan lolos dia 1 tahun kontrak pertama, dan dilanjutkan 1 tahun kontrak berikutnya untuk menjadi karyawan tetap. Baik, Bapak, apabila tanda tangan kontrak ini kan tidak dilaksanakan, Pak. Nah, apabila semisalkan pelamar tersebut sudah melaksanakan tahap percobaan tersebut, apakah yang bisa diberikan perusahaan atau feedback yang diberikan perusahaan terhadap pelamar tersebut, apakah pelamar tersebut diberikan upah selama bekerja percobaan 6 bulan itu ataukah tidak? Dalam tahap revisian itu dihitung seperti daily worker atau kerja harian, dihitung dapat gini ya upahnya. Berarti dari feedback yang diberikan itu berupa uang saku juga, dan iya. Kalau misalkan sudah melewati tahap seleksi tersebut, apakah ada feedback lain seperti sertifikat atau yang lain-lainnya? Selain sertifikat, kita yang didapatkan oleh karyawan setelah tanda tangan kontrak itu adalah mungkin dari basic salary-nya di karyawan itu ada gaji pokoknya berapa, servis yang akan didapatkan berapa, tanggungan BPJS-nya, uang transport, mungkin itu aja untuk tahap satu kontrak pertamanya, untuk fasilitas yang akan didapatkan. Baik, jadi tadi itu benar-benar sekali kalau tahap seleksi yang dilaksanakan sangat panjang dan sangat kompleks dan sangat terstruktur sekali. Biasanya berapa lama tahap seleksi ini dilaksanakan di Maya Ubud? Untuk seleksi perekrutan karyawan maksudnya, Ya, benar. untuk tahap seleksi perekrutan karyawan tergantung jumlah karyawan yang diinginkan manajemen ke departemen masing-masing. Kita itu anggap contoh misalnya kita seleksi itu bertahap melakukan, tidak sekali misalnya jumlah karyawan ratusan, kita bertahap melakukan seleksi. Kita anggap contoh seleksi 20 orang, misalnya kita mencari menginginkan kandidat 20 orang untuk sebagai pekerja, kurang lebih 2-3 minggu, karena tahapan yang di sini yang proses yang lama itu adalah di administrasi, penilaiannya sangat ketat di HRD, di Human Resource Development, setelah itu di psikotes. Lalu kami setelah lolos dari HRD ke departemen kami masing-masing, itu tahap seleksinya itu tidak begitu lama, mungkin kita seleksi 3-5 hari. Setelah kita menemukan kandidat itu, kita sudah kumpulkan data-data kandidat itu, kita serahkan ke atasan kita, mungkin dari atasan lagi menyerahkan ke HRD untuk pemanggilan kerja, tanggal berapa dia mulai kerja, dari HRD yang akan menghubungi mulai kerjanya itu. Baik, berarti tahap seleksi yang dilaksanakan itu cukup lama. Nah, Bapak, kan ini tidak menutup kemungkinan bahwa okupansi tamu itu tiba-tiba melonjak naik sekali dan memerlukan beberapa karyawan tambahan. Nah, biasanya kalau ada memerlukan karyawan tambahan, proses seleksi apa yang dilaksanakan oleh perusahaan Bapak sendiri? Kalau untuk karyawan tambahan, misalnya kalau kami di hotel biasanya untuk event-event tertentu, misalnya Natal dan Tahun Baru, itu biasanya tidak terlepas keterkait dengan program CSR kami di perusahaan kami. Untuk
memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sekitar kami. Sekolah-sekolah kita merekrut daily worker, misalnya sekolah-sekolah pendamping yang terdekat ikut, misalnya dari ya sekitar sini, misalnya dari FB service bisa merekrut 20 sampai 30 orang untuk event dari Natal dan tahun baru itu kan disodorkan untuk DW itu akan dihitung harian, dan yang dia dapat itu selain tenaga upah harianan juga makan dapat sekali untuk gini di hotel, dan juga uniform yang ini pakaian yang akan digunakan biar sesuai dengan departemen masing-masing, misalnya di FB, housekeeping, karena di mana kita ketahui dalam dunia perhotelan tamu itu tidak akan tahu mana yang staf asli, mana yang dewi, mana anak training. Kita tetap memberikan servis yang sama terhadap tamu. Itulah tujuan kita memberikan training terhadap staf-staf yang baru, misalnya dewi dan anak-anak training itu sendiri. Di mana nanti akan ada hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan. Di mana kalau memang perusahaan itu sudah maju, sudah barang tentu kesejahteraan karyawan akan meningkat, dan di mana akan diiringi dengan penghasilan juga akan meningkat. Itu perencanaan dari perusahaan. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah dalam melakukan interview metode apa yang biasa digunakan oleh perusahaan? Kita di Maya Ubud lebih banyak menggunakan metode STAR, di mana dalam kurikulum PT atau lamaran kerja itu kita cek seleksi, kita gali apa-apa saja yang telah dilakukan di tempat kerja terdahulu, dan yang tidak kalah penting adalah prestasi-prestasi kerja yang telah didapatkan oleh kandidat itu sendiri, dan juga pelatihan-pelatihan apa yang juga telah dilewati oleh karyawan itu sendiri. Mungkin itu cukup. Baik Bapak. Selanjutnya, apakah setelah lolos pelamar ini bisa langsung bekerja atau melalui proses training terlebih dahulu baru bisa bekerja? Oh, tidak langsung gini, tidak langsung kerja. Kita mengalami setelah lolos seleksi itu, kita rekrut dia bertahap, dan itu seleksi awalnya itu adalah seleksi probation atau percobaan selama 6 bulan dalam bidang ilmu masing-masing di semua departemen seperti itu. Setelah 6 bulan dia lolos, akan disodorkan kontrak oleh perusahaan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun baru kesinambungan lagi, setelah dia bisa menjalankan pekerjaan sesuai bidang ilmu di departemennya masing-masing, baru ke tahun berikutnya untuk karyawan tetap. Baik Bapak, berarti untuk tanda tangan kontrak itu dilaksanakan setelah sudah melewati masa percobaan selama 6 Ya, bulan ya Bapak? benar. Nah, jadi kita kan tahu nih tadi ada banyak banget proses-proses seleksinya. Biasanya berapa lama sih proses seleksi ini dilaksanakan? Proses seleksi tergantung dari perekrutan yang diinginkan oleh dalam suatu perusahaan. Misalnya perekrutan kurang lebih 50 orang atau 100 orang itu, anggaplah 50 orang itu, kita menseleksi itu dalam tahap 1 bulan udah kita interview, karena kendala di sini adalah dalam hal psikotes. Di sana lah banyak yang gugur dari nanti, dan meskipun ada karyawan yang sangat pintar, punya prestasi, kadang di psikotes itu nilainya juga itu bisa menggugurkan diri karyawan itu untuk tidak masuk dalam tahap gini seleksi. Baik Bapak, jadi sekiranya untuk tahap seleksi ini bisa dilaksanakan 6 bulan itu percobaan, berarti itu masih masuk tahap seleksi ya Pak? Iya. Berarti kira-kira berapa bulan Bapak tahap seleksinya? Seleksi dari 6 bulan itu dah tahap profesional, itu setelah lolos 6 bulan itu langsung akan diserahkan tanda tangan kontrak kerja. Pertama itu 1 tahun. Oke, jadi tadi kan ada banyak sekali Pak beberapa proses tahapan dari seleksi ini. Nah, biasanya tahap paling mana yang tersulit dijalankan oleh perusahaan? Dalam suatu penerimaan seleksi adalah prestasi kerja, karena di sanalah letak dari interview itu prestasi kerja. Kadang ada yang banyak punya prestasi kerja, ada yang pengalaman kerjanya banyak. Yang penting kita seleksi lah dari tim seleksi itu, kita memfokuskan pada prestasi kerja, karena itu yang belum tentu orang yang punya pengalaman kerja panjang tuh kadang tanpa prestasi karena monoton kerjanya seperti itu. Baik Bapak. Nah, selanjutnya setelah melakukan seleksi, pasti perusahaan akan melakukan suatu evaluasi bagaimana proses seleksi yang baik dan apakah seleksi ini akan dilanjutkan untuk periode-periode berikutnya. Nah, kalau dari Maya Ubud itu sendiri, bagaimana
mengevaluasi dari proses seleksi itu, Bapak? Evaluasi dari seleksi itu tergantung sekarang dari keadaan ekonomi dalam suatu perusahaan, perekrutan, jumlah ketersediaan tenaga kerja yang akan direkrut, dan satu sisi ada reputasi dari perusahaan itu sendiri. Baik Bapak. Nah misalkan Pak, kalau biasanya kan ada ketika sudah diterima itu dia akan seperti kayak berarti biasanya tuh kan setelah karyawan itu dinyatakan lolos, mereka pasti akan mengkonfirmasi kembali. Nah, apakah biasanya ada Bapak yang tidak mengkonfirmasi setelah diterima, dan bila ada, bagaimana perusahaan itu menanggulangi permasalahan tersebut? Kan pasti karyawan itu sudah pas nih diterimanya, tapi dia nggak masuk gitu. Kalau dalam hal seperti itu kita semua serahkan ke HRD. Dari personalia itu kan menghubungi dari kandidat yang bersangkutan itu selama sebanyak 3 kali. Dalam tahap hubungan dihubungi selama 3 kali itu tidak juga dapat respon, berarti kita anggap gugur dari karyawan itu. Baik Bapak, cukup menarik nih, ada yang namanya anak-anak training. Nah, kalau anak-anak training ini pasti kan dibawa oleh beberapa sekolah Bapak, atau mungkin ada universitas atau ada politeknik juga. Nah, kalau anak-anak training ini apakah melaksanakan tahap seleksi yang sama seperti pelamar yang lain, atau tahap seleksinya berbeda Bapak? Kalau tahap anak-anak training itu sekali lagi saya tekankan itu merupakan bagian dari CSR, pengembangan dari hubungan perusahaan dengan sekolah-sekolah sekitarnya. Di sana kita akan terima anak-anak itu untuk belajar, di mana tugas kita lah memang agak berat untuk memberikan arahan-arahan terhadap anak-anak training itu. Dia mungkin di tempat sekolahnya dia hanya sekedar tahu sebuah teori, prakteknya inilah yang akan kita berikan di lapangan, apa aja yang dilakukan, karena teori itu tidak sesuai kadang-kadang dengan prakteknya. Dan juga anak-anak training itu akan diiringi dengan guru pembimbingnya. Guru pembimbingnya tetap intens menghubungi kami yang di departemen tempat-tempat anaknya training. Kalau ada masalah kita sampaikan ke pembimbingnya, misalnya ada yang mangkir, tidak hadir tanpa keterangan, kita tidak langsung memberikan sanksi. Kita hubungi dulu guru pembimbingnya datang ke kami, karena tugas kami itu mendidik anak-anak itu untuk agar dia bisa misalnya jadi bisa tahu lebih banyak lagi tentang bidang ilmu yang dia inginkan di departemen seleksi, misalnya di FD, di housekeeping. Di housekeeping itu kita rolling dalam sistem training. Misalnya anak-anak training itu training dia 6 bulan, kita rolling. Kadang di public area kita pertama kasih 1 bulan untuk dia pengenalan hotel secara umum. Habis itu kita kasih dia ke room, itu dia mengikuti rombui yang ada, biar dia tahu bagaimana situasi di kamar, apa aja yang sudah dikerjakan di kamar oleh rombui. Itu kita rolling dia ke laundry, kita tahu dia proses pembersihan dari soil, linen yang kotor itu akan menjadi proses yang bersih, linen-linen tawal-tawal semua itu untuk disetup kembali ke tamu. Dan juga incar di pool, kolam itu bagian dari housekeeping itu, biar dia tahu bagaimana memberi servis ke tamu yang akan berenang itu sesuai dengan standar kami di hotel. Mungkin bisa singkat. Baik, itu sangat menarik sekali ya Bapak. Benar-benar ada feedback, dan My Ubud ini tidak hanya mencari keuntungan untuk pribadi, hanya untuk ruang lingkup hotel itu saja, tapi juga memberikan benefit untuk lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah, kalau dari proses seleksi sebelumnya itu kan ada rekrutmen. Nah, biasanya tidak menutup kemungkinan kalau rekrutmen itu dilaksanakan secara internal, misalnya kayak yang rekomendasi dari training tersebut mungkin dari housekeeping. Oh, ini dulu anak training ini bagus, ini mungkin berpotensi. Jadi itu ada yang memberikan saran atau masukan untuk mengajak anak tersebut bekerja di Maya Ubud. Nah, apabila itu ada rekomendasi, apakah anak training tersebut yang dulunya training tersebut tetap menjalani proses seleksi tersebut, Pak? Tetap. Rekomendasi itu lah biasa kami berikan, mungkin
udah berlanjut, udah kami lakukan di departemen kami, misalnya khusus di housekeeping, misalnya dia anaknya training punya kapasitas, dia sebagai staff, meskipun dia training itu kadang-kadang dia punya apa istilahnya, dia bisa mengambilkan semua instruksi yang kita berikan ke dia. Misalnya kita taruh di pool, dia bisa menservis tamu, kita taruh di housekeeping, dia bisa memberikan servis, dan pada intinya dia ada niatnya untuk belajar sungguh-sungguh dalam training itu, karena yang diuntungkan adalah dirinya sendiri, bukanlah untuk kami di semata-mata untuk kami di hotel. Karena itu kami rekomendasikan, udah biasa, itu mungkin ada beberapa orang hasil dari seleksi dari training itu, tapi dalam tahap rekrutmennya itu tetap sesuai dengan seleksi yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Baik, berarti walaupun itu ada rekomendasi, akan tetap melaksanakan tahap-tahap seleksi yang ada sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di Maya Hotel ini. Nah, apabila tadi sudah melewati beberapa tahap seleksi yang cukup lama, kompleks, dan sangat terstruktur, biasanya kalau dari Bapak sendiri, tahap tersulit mana? Tahap mana yang paling tersulit dibilang dalam seleksi ini, Pak? Tahap tersulit untuk kandidat seleksi dari kandidat itu, kita tidak menyeleksi itu sendiri, kita menyeleksi secara tim. Di sana yang sulit itu kadang-kadang di prestasi kerja dan pengalaman kerja, tapi kita lebih menitik beratkan pada prestasi kerja. Ada kalanya orang bekerja lama tapi monoton kerjanya tanpa prestasi juga kurang bagus. Ada juga orang yang pengalaman kerjanya lebih sedikit tapi dia banyak punya prestasi, banyak dapat gol-gol di tempat kerja sebelumnya, pelatihannya juga itu banyak, dan juga punya kompeten di bidang yang masing-masing. Mungkin itu yang kita jadikan acuan, itu yang kita akan utamakan dalam penerimaannya. Baik, berarti itu memang salah satu tahapan tersulit. Memang benar sekali kalau prestasi itu semakin lama orang bekerja itu tidak menjamin mendapatkan prestasi bekerja yang banyak. Nah, jadi biasanya indikator apa sih yang mempengaruhi proses seleksi ini berhasil? Indikator yang mempengaruhi dari proses dari seleksi ini berhasil itu ada 3 indikator yang dapat kami lihat dulu di tempat kami kerja. Itu indikator taraf ekonomi, indikator ketersediaan tenaga kerja yang kami butuhkan, dan indikator yang terakhir itu adalah reputasi dari perusahaan itu sendiri. Kalau memang perusahaan itu punya reputasi di suatu tempat, itu sudah barang tentu akan mempengaruhi dari kandidat-kandidat untuk melamar dalam setiap lowongan itu sendiri. Baik, berarti memang ada indikator-indikator yang menjadi salah satu penentu. Nah, apabila setelah melakukan proses seleksi, mulai dari administrasi di HRD, dilanjutkan dengan wawancara, psikotes, selanjutnya juga ada tahap percobaan selama 6 bulan. Nah, kalau dari Maya Ubud ini, khususnya di housekeeping nih Pak, apa hal yang menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi dari proses seleksi ini? Apakah selection rate mungkin semakin kecil, kalau semakin banyak yang mendaftar itu semakin bagus, atau setelah diterima yang mendaftar semakin banyak itu semakin bagus? Dan apakah kalau biaya dalam proses seleksi ini juga menjadi pertimbangan dalam keberhasilan suatu proses seleksi? Kalau di departemen kami itu menggunakan selection rate, istilahnya pelamar itu, karena kita tidak menutup, tidak memungkiri lagi, karena kita punya reputasi dalam bintang 5, barang tentu setiap lowongan yang akan dilemparkan di medsos, di ke umum istilahnya, itu untuk pelamarnya itu pasti banyak. Meskipun yang kita terima itu akan sedikit nanti, karena itu proses seleksinya yang ketat itu. Baik, berarti memang selection rate ini memang sangat berpengaruh sih Pak ya. Kalau misalnya dari 100 yang diterima cuma 10 itu, atau dari 100 yang diterima cuma 5, itu berarti sudah menunjukkan banyak peminat, memang benar-benar banyak orang yang berminat untuk bekerja di sana. Apabila kadang kalau ada perusahaan-perusahaan kecil itu dia memerlukan 10 tapi yang mendaftar cuma 5,
itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan. Ya, dalam kata lain mungkin salah satu hal yang menjadi suatu gengsi dari suatu perusahaan. Nah, kalau dari sempat saya searching di internet, Maya Ubud ini memiliki beberapa partner. Seperti ada Maya Sanur, ada Candi Dasa, Candi Beach Hotel, dan juga ada Legian Beach Hotel. Nah, pastinya ini kan memiliki satu keterkaitan. Apakah dalam seleksi itu memiliki proses-proses seleksi yang sama? Di Maya Ubud dengan corporate yang lain, ada corporate yang lain itu ada Maya Sanur, ada Legian Beach, dan juga Candi Beach yang di Candi Dasa itu tahap seleksi. Kita pakai sistem yang sama dengan tahap seleksi, dan juga untuk karyawan untuk tidak membosan misalnya bekerja dalam satu perusahaan, kita ada kalanya kita di rolling, misalnya kita 1 bulan ke Maya Sanur, 1 bulan di gini. Demikian juga sebaliknya dengan yang tempat kerja yang lain yang corporate dengan Maya Ubud, yang di Candi Dasa misalnya rolling ke Ubud gini sebulan, itu selanjutnya tahap sistem rolling yang udah berlangsung selama ini. Nah, berarti dari rolling ini kita kan bisa sambil sharing-sharing, oh ternyata di sini begini kendalanya. Apabila nanti mungkin dari Maya Sanur rolling ke Maya Ubud, nanti oh ternyata di Maya Ubud ini ada permasalahan seperti ini, jadi nanti bisa dievaluasi untuk diperbaiki di Maya Sanur agar tidak terjadi hal seperti itu. Nah, apabila dalam mengevaluasi seleksi ini, Bapak, apakah keempat partner ini pernah seperti bonding seperti itu, melaksanakan bonding bersama untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dalam tahap seleksi ini? Sering kami melakukan, misalnya dalam hasil ini diskus dengan rekan-rekan di corporate yang lain, misalnya Maya Sanur di Candi, dan duduk bersama, misalnya melakukan pelatihan juga. Kita continue dalam tiap periode itu, misalnya pelatihan sistem penyelamatan di pantai, misalnya kita ambil tempatkan, kita training misalnya di mana, di Maya Sanur itu kita kasih training seminggu, kita gabung dengan corporate yang lain di sana, kita akan menentukan satu visi nanti. Kalau masalahnya seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Misalnya program penyelaman, program rescue. Misalnya meskipun kita di Ubud katakanlah tidak ada pantai, yang lebih terkait dengan penyelamatan itu adalah di pantai di Sanur, tapi kita punya pool, kolam. Siapa tahu ada dalam situasi tertentu, misalnya ada tamu tenggelam, kita udah punya fisik, kita udah punya PNP. Bagaimana apa-apa yang kita akan lakukan misalnya seandainya ada tamu tenggelam untuk menyelamatkan tamu tersebut. Itu bagian salah satu training yang kita satukan visi dengan corporate yang lain. Baik, berarti memang benar-benar sangat kompleks sekali ya Bapak. Untuk training ini tidak hanya dilaksanakan oleh karyawan-karyawan saja, tapi untuk orang-orang yang sudah, kita bisa bilang sudah memiliki jabatan juga tetap melakukan training ini, tetap mengevaluasi proses-proses yang dilaksanakan di Maya Ubud ini. Nah, kalau dari Maya Ubud ini sendiri, apakah pernah mendapatkan kendala dalam melakukan seleksi? Kendala seleksi maksudnya itu kendala dalam perekrutan seleksi karyawan. Iya, benar. Kendala kami itu sebenarnya mungkin sedikit kendala karena kita dalam program CSR itu kita harus mengakomodasi masyarakat sekitar. Dari pelamar itu sudah tertulis misalnya karyawan yang ada itu harus 30% dari masyarakat sekitar dari karyawan seluruhnya. Tidak menutup kemungkinan juga karyawan dari luar yang pendamping sekitar hotel itu, tapi kita tetap menyeleksi sesuai bidang ilmu mereka itu sendiri. Meskipun dia orang pendamping, orang lokal, orang sekitar itu, kita tetap memberikan pelatihan sesuai dengan tahap-tahap, meskipun ada kalanya pelatihannya itu agak berat, kita berikan agar bisa sesuai dengan standar yang kita terapkan di hotel sesuai bidang ilmu yang dialamar itu. Tetapi tetap kita akan merekrut penduduk sekitar yang punya kompetensi di bidang ilmunya.
Berarti untuk tes-tes itu memang cukup panjang dan benar-benar selektif sekali dalam memilih karyawan. Nah, jadi biasanya kan dalam melakukan wawancara face to face seperti yang Bapak sempat paparkan tadi, biasanya perusahaan merencanakan atau hal apa saja yang dipersiapkan perusahaan dalam melakukan wawancara tersebut. Perencanaan dari satu perusahaan dimanapun dalam satu perusahaan sudah barang tentu inginlah perusahaan itu maju, di mana dalam kemajuan satu perusahaan itu akan diiringi tidak lepas dari kinerja dari semua karyawan yang ada, departemen-departemen yang ada dalam melakukan kerjasama, sehingga kita bisa mencapai goal tujuan akhir dalam satu perusahaan. Kalau memang perusahaan itu sudah maju, itu akan diiringi dengan kesejahteraan karyawan, peningkatan dari penghasilan karyawan itu sendiri, akan ada hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan itu sendiri. Mungkin dalam sedikit dapat Bapak jelaskan itu program CSR-nya itu Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab dalam satu perusahaan itu adalah memajukan masyarakat sekitar, misalnya sekolah-sekolah memberikan gini. Kalau memang perusahaan itu sudah maju, mungkin dari program CSR-nya itu akan ada dana dari CSR itu, misalnya seperti contoh program beasiswa terhadap anak-anak berprestasi, mungkin dari masyarakat pendamping, dari sekolah-sekolah, mungkin itu bisa disampaikan, diberikan oleh perusahaan, dan juga program bantuan-bantuan misalnya dalam kerja bakti, misalnya pemberian donasi dari perusahaan itu kepada masyarakat sekitarnya. Baik, berarti memang timbal balik itu sangat ada dalam Maya Ubud dan sangat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, sehingga sampai sekarang ini Maya Ubud masih berdiri dari tahun 2001 sampai tahun 2022, yang dimana pasti melalui proses-proses yang sangat panjang, apalagi baru-baru ini pasti baru saja bangkit kembali setelah adanya corona ini, Bapak. Nah, selanjutnya mengarah ke interview kembali. Biasanya kalau dalam interview itu metode apa yang digunakan untuk menyeleksi karyawan tersebut sehingga bisa mendapatkan karyawan yang benar-benar berkualitas baik, Bapak? Setelah lolos dari tahap seleksi, sebelum ke interview kami di departemen masing-masing, kita menggunakan metode STAR dalam sistem interview itu. Sebenarnya proses panjangnya itu ada di HRD, administrasinya itu sangat ketat. Kalau memang dari kandidat itu punya sedikit pun pernah tersandung kasus, katakanlah kasus ini, sudah tidak lolos dari seleksi dari HRD itu. Setelah lolos dari HRD, mungkin dari surat lamaran yang 1000 itu 500 yang lolos. Setelah lolos tahap seleksi itu dikirim ke psikotes, mungkin sisanya setelah psikotes sisa dari 500, anggaplah sisanya lagi 300. Dari 300 itulah kita disodorkan kandidat-kandidat itu oleh dari HRD ke departemen-departemen yang akan merekrut tenaga kerja itu. Mungkin dari misalnya anggap kita suatu contoh dari perekrutan, misalnya kita perlu tenaga kerja yang 10 orang, 10 kandidat kita inginkan di departemen kami, contohnya di YOS gitu. Mungkin pelamarnya itu awal itu 100, dari 100 itu lolos 50, dari 50 itu tahap seleksinya itu sangat ketat ke psikotes. Setelah lolos dari HRD itu barulah kami akan menyeleksi dari tim seleksi di interview di departemen housekeeping. Baik Pak, tadi kita udah bicara banyak sekali tentang proses seleksi. Nah, apabila Bapak selama bekerja di Maya Ubud ini kan sudah cukup lama pastinya, dari seorang yang baru pelamar sampai di jabatan seperti sekarang, itu pasti melewati beberapa tahap yang cukup kompleks. Dan gak jarang juga nih Pak kita menemukan beberapa masalah. Kalau dari Bapak, bagaimana sih pengalaman dan kesan Bapak selama bekerja di Maya Ubud ini? Kalau pengalaman, mungkin ada pengalaman yang baik. Kita tidak pernah, misalnya pengalaman itu tidak selalu kita belajar dari pengalaman yang baik. Pengalaman yang buruk pun kita akan menjadikan suatu ilmu untuk tidak di kemudian hari kita tidak mengalami hal seperti itu. Misalnya dalam dunia perhotelan, apalagi kami di housekeeping, kan salah satu kita sampaikan
pengalaman yang pernah kami lakukan waktu menjadi katakanlah jadi romboi. Kita mempersiapkan pertama, kejujuran itu sangatlah penting dalam mengambil suatu pekerjaan, karena kita tahu tamu yang menginap itu, oh ini hotel bintang 5, dia kira ada bebas dia menaruh barang-barang gini. Karena suatu saat itu tamu ketinggalan ini dia udah mau jauh, ketinggalan uangnya di exit, kira-kira kurang lebih waktu itu 12 juta. Kita kalau tamu out, kita cek semua kamar, dinan-dinan cuma ada kerusakan apa enggak, ada misalnya sebelum kita mau kita udah sampaikan ada barang-barang yang tertinggal, mungkin tamunya udah kelewatan mejanya, itu kita temukan gini, uang di gini. Kalau di sistem hotel, kalau kita menemukan barang-barang seperti di kamar, di tempat-tempat area yang lain itu kita ada namanya sistem lost and found. Kita menemukan, kita keep barang itu, kita hubungi tamu yang bersangkutan lagi. Kalau memang barang-barang itu tidak dipakai lagi, misalnya pakaian, kita bisa ambil gini pakaian itu. Kebetulan pengalaman, mungkin salah satu pengalaman bapak itu dulu, uang kita sampaikan, kita hubungi atasan waktu itu, kita hubungi security, kita menemukan uang di exit, jadi hitung dengan head security dari manajer kami itu dihitung sejumlah 12 juta kalau nggak salah waktu itu. Dihubungi tamu itu sampai terkejut, dia belum balik ke negaranya, dia masih liburan di Bali, masih dia tinggal di salah satu hotel di Bali. Dia balik lagi ke Medan, dia sangat berterima kasih dan sangat bersyukur dengan honesty, kejujuran dari karyawan itu. Memang kami dapat gold, sertifikat kejujuran dari hotel itu, dan mungkin udah rezeki namanya, dikasih tipping, diberikan uang secara pribadi dan juga untuk tim di housekeeping sebesar pada waktu itu 1 juta. Mungkin itu sedikit pengalaman lah bagi kami. Baik, berarti dimanapun kejujuran itu emang yang paling utama. Gimana nih teman-teman, jadi tadi kita udah mengulas banyak sekali tentang metode seleksi. Jadi jangan lupa teman-teman juga untuk tetap menjunjung tinggi kejujuran, karena kalaupun teman-teman berbuat baik dan jujur itu tidak akan mengurangi keberuntungan kalian sama sekali. Sekian, terima kasih banyak Bapak atas pemaparan materi yang cukup kompleks. Jadi dapat saya simpulkan beberapa bahwa Maya Ubud ini merupakan salah satu hotel yang ternama di Bali yang memiliki 4, bisa dibilang corporate ada 3, 4 termasuk Maya Ubud ini, yang dimana selalu melakukan evaluasi dalam tahap seleksinya. Dan dalam tahap seleksi ini juga melaksanakan beberapa tahap yang cukup kompleks, sangat kompleks dan terstruktur sekali, mulai dari seleksi administrasi, lanjutkan dengan wawancara, ada proses percobaan juga, dan tidak lepas juga untuk Maya Ubud ini melakukan tanggung jawab sosialnya, bermanfaat tidak hanya untuk Maya, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, untuk pendidikan di Indonesia juga. Secara tidak langsung training ini juga meningkatkan kualitas dari pelajar tersebut, karena seperti yang kita tahu anak-anak SMK atau kuliah itu memerlukan skill yang tidak hanya dalam materi saja, tapi bagaimana terjun ke lapangan langsung. Ini sangat menarik sekali Bapak, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk wawancara pada malam hari ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Halo semua, jadi itu dia tadi sedikit cuplikan mengenai Maya Ubud serta tahap seleksi dan evaluasi seleksi yang dilaksanakan di Maya Ubud. Terima kasih saya ucapkan karena sudah berkenan menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kapan-kapan lagi, bye-bye. It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same?
I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that